Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel Alkitab Daily, tempat di mana kita setiap hari dikuatkan oleh firman Tuhan. Pernahkah kamu merasa bingung, apakah kamu sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Kamu berdoa, kamu berharap, tapi tetap bertanya-tanya, apakah ini kehendak Tuhan? Bagaimana sih cara tahu kalau Tuhan benar-benar sedang membimbing kita? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, kamu nggak sendirian. Banyak orang percaya mengalami fase seperti ini, terjebak antara keyakinan dan keraguan. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa Tuhan sedang membimbing hidupmu. Tanda-tanda ini bukan sekadar motivasi, tapi nyata dan bisa kamu kenali dalam kehidupan sehari-hari, didasarkan langsung dari firman Tuhan. Jadi, yuk siapkan hati kita, karena mungkin saja hari ini kamu akan mendapatkan jawaban yang sudah lama kamu doakan. Tanda pertama yang akan kamu rasakan adalah, ada damai sejahtera di tengah ketidakpastian. Dalam Filipi 4 ayat 7, dijelaskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanda pertama dan paling nyata bahwa Tuhan sedang membimbing kita adalah adanya damai yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dalam dunia yang penuh tekanan, kita bisa saja sedang berada di tengah badai, contohnya masalah keuangan, keluarga, atau pekerjaan, tapi entah bagaimana, kamu merasa tenang. Tidak berarti semua baik-baik saja, tapi kamu tahu, Tuhan bersamamu. Bayangkan seseorang yang sedang menunggu hasil diagnosa penyakit serius, tapi bisa tidur nyenyak karena percaya bahwa apapun hasilnya, Tuhan tetap baik. Damai seperti itu tidak datang dari dunia, tapi dari Roh Kudus. Kalau kamu mengalaminya, itu tanda Tuhan sedang menuntunmu. Tanda kedua yang kamu lihat adalah pintu-pintu kesempatan terbuka, secara ajaib oleh Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 8, Allah berfirman, "Lihat, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Saat kita berjalan dalam kehendak Tuhan, akan ada saat-saat di mana hal-hal terjadi begitu saja, tanpa kita paksakan. Tiba-tiba, kamu mendapat tawaran kerja yang kamu tidak lamar. Mungkin, seseorang menawari bantuan tepat saat kamu sedang membutuhkan pekerjaan. Atau Tuhan juga dapat memberikan ide atau inspirasi untuk mulai melakukan bisnis. Mungkin hal ini dapat muncul saat kamu sedang berdoa. Tuhan tidak hanya memimpin melalui suara hati, tapi juga lewat keadaan dan kesempatan yang hanya Tuhan dapat ciptakan. Pintu yang dibuka oleh Tuhan terkadang tidak pernah kita sangka, tapi kamu tetap harus melangkah masuk dengan iman. Kuncinya adalah, kita tetap harus melangkah dan bertindak dalam iman. Tanda ketiga adalah, kamu akan tertarik pada hal-hal rohani dan kekal, dalam Mazmur 37 ayat 4, yang menyatakan, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Saat Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, keinginan hati kita perlahan berubah. Dulu kamu mungkin tertarik pada uang, pengakuan, atau pencapaian. Sekarang kamu mulai haus akan firman Tuhan. Kamu ingin terlibat dalam pelayanan. Dan mungkin, kamu merasa ingin membantu orang lain. Hal itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah tanda transformasi hati oleh Roh Kudus. Tuhan tidak hanya membimbing langkah kita, tapi juga mengubah tujuan kita. Ia menanamkan keinginan yang selaras dengan kehendaknya dalam hatimu. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa ingin lebih dekat dengan Tuhan, itu bukan karena kamu menjadi religius, tetapi karena kamu sedang dibimbing ke dalam tujuan yang kekal. Tanda keempat adalah Tuhan memberi hikmat di saat yang tepat. Dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis bahwa, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada keputusan sulit. Contohnya dalam memilih pekerjaan, pasangan hidup, tempat tinggal, atau bahkan keputusan kecil yang berdampak besar. Ketika kamu menyerahkan keputusan pada Tuhan, dan kamu mendapatkan kejelasan dalam tujuan hidup, pemahaman baru, atau mungkin nasihat tepat dari orang yang tidak kamu duga, itu adalah tanda dari penyertaan dan bimbingan dari Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab dengan suara verbal dari langit, tapi Tuhan bisa berbicara lewat akal sehat, yang dibingkai oleh firman Tuhan, atau lewat konfirmasi berulang dari berbagai sumber. Dari hal tersebut, kita akan sadar bahwa kita dipimpin dalam membuat keputusan, dan kita juga akan diberi arahan yang jelas atas apa yang harus kita lakukan. Tanda yang terakhir adalah, pergumulan yang kita hadapi adalah bagian dari pertumbuhan iman. Dalam Roma 5 ayat 3-4, dijelaskan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan salah, saat kita dibimbing Tuhan, bukan berarti hidup akan bebas masalah. Justru, saat kamu berjalan dalam kehendak Tuhan, kamu mungkin mengalami serangan dari musuh, tantangan, atau mungkin kamu harus dihadapkan dengan pergumulan besar. Tapi, di tengah semua itu,
kamu merasa imanmu semakin kuat, hatimu semakin bergantung pada Tuhan, dan kamu jadi pribadi yang lebih sabar dan penuh kasih. Tantangan bukan tanda kamu salah jalan, kadang itu justru bukti kamu berada di jalur yang benar. Iblis tidak akan mengganggu orang yang tidak berbahaya. Tapi saat kamu hidup sesuai panggilan Tuhan, kamu menjadi ancaman bagi mereka. Perhatikanlah, jika masalah mendekatkanmu kepada Tuhan, itu bukan hukuman, tetapi itu adalah proses pemurnian. Jadi saudara-saudara, mari kita ingat kembali, Tuhan seringkali membimbing kita tidak lewat suara audible yang keras, namun terkadang lewat tanda-tanda yang halus, namun nyata. Berikut adalah tanda Tuhan sedang menuntun jalan hidupmu. Yang pertama adalah damai sejahtera di tengah badai. Yang kedua, pintu-pintu yang terbuka tanpa dipaksakan. Yang ketiga, hati yang semakin rindu akan hal-hal yang kekal. Yang keempat adalah hikmat yang datang tepat saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah iman yang tumbuh lewat tantangan. Jika satu atau lebih dari tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah ragu. Tuhan sedang membimbingmu. Teruslah berjalan dalam iman, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih untuk damai-Mu yang menenangkan hati kami. Terima kasih untuk pintu-pintu yang Engkau bukakan. Terima kasih untuk hati yang terus Kau ubah, agar rindu akan firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan di saat kami bingung, dan bahkan kami ucapkan syukur untuk tantangan yang Engkau gunakan untuk membentuk iman kami. Tuhan, ajari kami untuk peka mendengar-Mu, dan setia berjalan di jalan-Mu, meskipun itu tidak selalu mudah. Pimpin setiap langkah kami, dan jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Bagikan juga video ini, agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.